Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang baru yang boleh kami masuki pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih beri kesempatan kami menghirupnya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sempurna tak pernah habis-habisnya buat kami semua, anak-anak-Mu, Koparan, keluarga besar Kota Galung yang pagi hari ini boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami tahu Tuhan ada pesan Tuhan buat kami masing-masing, dan kami mau dengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi kami semua, anak-anak-Mu, karena kami rindu mendengar pesan Tuhan buat kami semua. Berkati Tuhan penyampaian firman pagi hari ini, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Semua kita katakan amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Katakan dahsyat. Apa kabar? Dahsyat. Luar biasa. Sebenarnya saya mau koreksi beberapa hal. Yang pertama, saya bukan pendeta, tapi sama seperti Bapak Ibu sekalian, saudaraku, kita semua rindu melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, saya sebenarnya sungkan juga untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya, rombongan tubuh saya semua, karena saya tahu sebenarnya ada yang lebih layak berbicara, ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, keluarga besar kita. Tapi saya menerima apa yang terdapat, apa yang ditugaskan buat saya pada pagi hari ini. Baik, saya akan mengawali apa yang ingin saya sampaikan buat kita pagi hari ini dari satu buku yang pernah saya baca beberapa waktu yang lalu, yang bercerita tentang dua orang sahabat namanya Max Jukes dan Jonathan Edwards. Saya pernah sampaikan hal ini dalam satu pertemuan keluarga Kota Galung yang lebih kecil, tapi hari ini saya rindu ini juga saya sampaikan buat kita semua. Buku Crisis in Morality ditulis oleh Al Sanders, menceritakan dua orang sahabat. Yang pertama Max Jukes, seorang ateis, seorang yang tidak kenal Tuhan, seorang yang tidak takut Tuhan, dan sahabatnya Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan, seorang yang sangat mengasihi Tuhan, seorang yang sangat rindu melayani Tuhan bersama anak-anak dan keturunannya. Saudaraku, dari keturunan Max Jukes di sebelah kiri saya, buku ini mencatat ada 300 lebih mati sia-sia, 150 orang terlibat kriminal, 7 orang mati, 100 lebih tercatat peminum, pemabuk, 190 tercatat prostitusi dan seterusnya. Dari keturunan Max Jukes di jumlah lebih kurang 400-an. Seorang ateis, seorang yang tidak takut Tuhan, seorang yang tidak perlu merasa kenal Tuhan. Bagaimana dengan sahabatnya Jonathan Edwards? Seorang hamba Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan bersama anak-anaknya, keturunannya. Buku ini mencatat 13 orang sebagai pemimpin universitas ternama di Amerika, rektor, ada profesor, ada pemimpin di kemiliteran, ada pemimpin di berbagai hal, ada penulis buku, ada dokter, ada hakim. Kalau bicara hakim, biasanya orang Batak banyak hakim, jaksa dan seterusnya, pengacara dan seterusnya. Ada hamba Tuhan, ada lawyers, ada senator, ada wakil presiden.
di Amerika. Sayangnya buku ini tidak menyebutkan siapa wakil presiden tersebut. Di jumlah keturunan Jonathan Edwards ada lebih kurang 2 kali lipat dari keturunan Max Jude. Nah sekarang saudara, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal keempat. Saya akan berkejar-kejaran dengan waktu karena waktunya singkat. Kejadian 4 ayat 17 sampai ayat 25. Sudah disiapkan bacaan buat kita. Ayat 17 judulnya multimedia. Ayat 17 judulnya keturunan Kain, Set, dan Enos. Pagi ini saya akan bicara banyak tentang keturunan karena kita keturunan marga Huta Galung. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. 18. Bagi Henokh lahirlah Irad dan Irad itu memperanakan Mehujael dan Mehujael memperanakan Metusael dan Metusael memperanakan Lameh. 19. Lameh mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. 20. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. 21. Adiknya lah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. 22. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Terus 23. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istriku, hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu pada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang anak laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. 25. Dan yang 26 yang terakhir yang penting, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Tuhan Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Yang paling penting ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, saudaraku, tadi dikatakan Kain, ayat 17. Saya ulangi. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu sekalian, Kain ini pintar apa tidak? Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota Henokh menurut nama anaknya. Kain pintar apa tidak? Halo? Pintar. Kenapa pintar? Membuat kota. Ayat 17. Menurut nama anaknya membangun kota namanya kota Henokh. Pintar karena Kain membangun kota. Kota dibangun oleh seorang arsitek. Seorang arsitek pasti mempersiapkan di mana fasilitas umum, di mana fasilitas sosial dan seterusnya. Contohnya Pak Ciputra almarhum. Almarhum Pak Ciputra itu seorang developer, membangun kota. Pintar Pak Ciputra, almarhum Pak Ciputra. Lalu Henokh, setelah Henokh lahir Irad. Boleh multimedia? Setelah Henokh, Kain lahir Irad. Multimedianya.
Ciputra. Ya, tidak lewat aja. Sekarang langsung yang slide-nya. Kain punya anak namanya Henok. Multimedia. Ya, Kain punya anak namanya Henok punya anak namanya Irat punya anak namanya Mehuyael punya anak namanya Metusael punya anak namanya Lameh punya istri 2 orang, Ada dan Zila. Lalu anaknya 2 orang, Yabal dan Yubal. Pertanyaan saya pada Bapak Ibu sekalian, pintarkah Yabal? Pintar. Kenapa Yabal pintar? Dia adalah bapak yang diam di dalam kemah dan memelihara ternak, ahli peternakan. Kalau zaman sekarang, alumni Institut Pertanian Bogor, doktor, insinyur, ahli peternakan, Yabal. Lalu ayat berikutnya 21, nama adiknya Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi. Pintar apa tidak? Pintar, ahli musik, doktor, ahli musik. Lalu ayat 23, berkatalah Lameh kepada kedua istrinya. Nah, di sana lalu ayat 22, Zila juga melahirkan anak yaitu Tubal-Kain, bapak semua tukang tembaga. Pintar apa tidak? Pintar, doktor, insinyur, alumni Institut Teknologi Bandung, ahli metalurgi. Persoalannya Bapak Ibu sekalian adalah keturunan Kain yang hebat-hebat, yang pinter-pinter hanya sampai generasi ke-7 selesai. Generasi ke-7 selesai. Bagaimana dengan keturunan Set? Coba lihat ayat berikutnya. Bapak Ibu sekalian boleh catat, setelah Set lahirlah Enos. Setelah Enos lahirlah Kenan. Setelah Kenan lahirlah Mahalalel. Setelah Mahalalel lahirlah Yared. Saudaraku, yang menarik adalah ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu sekalian, waktu itulah orang memanggil nama Tuhan. Siapa yang memperkenalkan Tuhan bagi Enos? Halo? Bapaknya. Siapa yang memperkenalkan Tuhan buat Enos? Bapaknya. Set. Ayahnya. Kita tahu ceritanya. Set lahir, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, lalu terus Henok, terus lagi generasi ke-7. Lanjut, Metusalah, orang yang umurnya paling panjang menurut cerita Alkitab. Selanjutnya Lameh. Selanjutnya, ini lihat, generasi ke-9 dari keturunan Set adalah Nuh. Kejadian 6 ayat 9 mengatakan, saya baca buat kita semua, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Kita tahu siapa Nuh. Kenapa Nuh adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membangun bahtera pada zaman itu. Orang-orang bilang Nuh ini kenapa bangun bahtera di atas gunung? Tapi Nuh yang dipilih Tuhan. Kenapa? Alasannya ada 3. Dia orang yang benar, dia tidak bercela, dia hidup dengan bergaul dengan Allah. Setelah Nuh lahir siapa? 3 bersaudara, Sem, Ham, dan Yafet. Setelah Sem, Ham, dan Yafet, lahir lagi siapa? Abraham. Saudara kisah Muslim mengenalnya Ibrahim. Kejadian 12. Nah, yang menarik buat kita adalah sebetulnya sudah buah dia. 10 generasi setelah Sem lahirlah Abraham dengan 2 orang saudara, Nahor dan Haran. Selanjutnya Abraham punya 2 anak dari 2 orang istri. Yang pertama namanya Ismail dan yang kedua namanya Ishak. Ismail dan Ishak. Siapa yang lahir lebih dahulu, saudaraku? Ismail lebih dahulu. Tapi persoalannya bukan soal siapa lahir lebih dahulu, siapakah anak perjanjian. Dan anak
Ishak. Ishaklah anak perjanjian. Nah selanjutnya saudara, mari lanjut. Setelah Ishak lahirlah Esau, setelah itu Yakub. Yakub punya istri 4 orang, anak-anaknya disebut 12 orang suku Israel. Kita cepat saja terus naik. 12 orang suku Israel. Yang pertama dari istri yang namanya Lea lahirlah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. 6 orang bersaudara ditambah 1 itoknya namanya Dina. Dari suku Lewi lahirlah Musa. Lanjut dari istri yang namanya Bilha lahirlah Dan dan Naftali. Dari Rahel lahirlah Yusuf dan Benyamin. Dari Zilpa lahirlah Gad dan Asher. Lanjut lagi. Dari Abraham sampai Daud 16 generasi. Lanjut lagi dari Daud sampai Yesus yang kita imani 44 generasi. Saudara, kita keluarga besar Hutagaluh. Saya mencatat kemarin, kalau kita keluarga besar Hutagaluh, dari si Raja Hutagaluh lahir Guru Miralopak, lalu si Raja Inaina. Dari sana lahir 2 anaknya, Jatuh Harian dan Tuan Napitu. Dari Raja Inaina lahir Mata Safia, Jatuh Sorga, Sibul Motum dan Bartombus. Kira-kira begini keturunan-keturunannya ke bawah. Saya tadi kasih contoh bagaimana dari keturunan Kain yang hanya sampai 7 generasi. Memang pintar-pintar, tapi hanya 7 generasi. Tapi dari keturunan Set yang memperkenalkan Tuhan kepada anaknya dan lahirlah Enos. Dan muncullah nama-nama yang kita kenal di dalam Alkitab. Nabi-nabi yang kita kenal di dalam Alkitab. Bahkan Yesus yang kita imani lahir dari keturunan Set. Di awal saudaraku, saya memperkenalkan 2 nama tadi, Jonathan Edwards dan Max Jones. Saudara, pagi hari ini saya hanya mau mengajak kita semua dalam waktu yang relatif singkat. Keluarga besar Hutagaluh, kita mau pilih seperti apa? Seperti yang mana? Seperti Max Jones yang dari keturunan-keturunannya lahir yang menjadi beban pemerintah Amerika, ataukah seperti Jonathan Edwards yang dari keturunannya lahir orang-orang menjadi aset bagi pemerintah Amerika. Saya mengajak kita semua untuk memilih seperti Jonathan Edwards. Keluarga besar Hutagaluh suatu saat kerinduan kita bersama, kerinduan kita akan lahir generasi-generasi yang ilahi, generasi-generasi yang menjadi berkat buat bangsa ini. Amin saudara. Amin. Begitu juga tadi kita sudah lihat dari keturunan Set yang memperkenalkan Tuhan buat anak-anaknya, maka lahirlah tokoh-tokoh yang yang kita kenal dalam Alkitab. Amin saudara. Saya ajak kita buka Alkitab ayat Yosua 24 multimedia. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sepanjang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini ayat emas buat kita semua. Tetapi aku dan seisi rumahku, tetapi aku dan cucu-cucuku, kami beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita belajar, saudaraku, kita mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kita boleh mencari uang, kita boleh berprestasi, tetapi prioritas pertama kita juga adalah mendahulukan Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya ajak kita untuk membaca firman Ulangan 11. Ulangan 11 19 sampai 21. Saya baca buat kita semua. Ulangan 11 19 sampai 21. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 20, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dan ayat 21, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Saudara, satu kali saya rindu, satu kali ada seorang anak lewat di depan kamar ibunya. Waktu lewat depan kamar ibunya, dia lihat ibunya sedang berdoa. Dia lihat ibunya berdoa. Setiap sore ketika lewat depan kamar ibunya, dia melihat ibunya berdoa. Dan di dalam doanya, di dalam doa ibunya, dia mendengar namanya disebut-sebut. Ada lagu lama, saya minta istri saya. Ada lagu lama yang berbunyi seperti ini. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Di dunia ini, di waktu masih kecil, gembira dan senang, tiada suka kenang, taruh menerang di sore hari yang sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, rupanya setiap hari dia lewat depan kamar mamanya, tiap hari juga dia dengar namanya disebut-sebut di dalam doa. Anak ini mengenal Tuhan melalui doa ibunya setiap hari. Ada legacy, ada warisan iman yang diturunkan buat anak-anak. Satu kali seorang anak namanya Ucok, katakan namanya Ucok, ditanya sama saudara-saudaranya, Ucok, kenang-kenangan apa yang kamu ingat dari papa dulu? Anaknya bilang, aku ingat papa dulu yang selalu berdoa buat aku. Aku ingat papa yang selalu ajak aku ke gereja. Yang lain ada lagi yang namanya Budi. Ini hanya contoh. Budi, kenang-kenangan apa yang kamu ingat dari mama, dari papa dulu? Dia bilang, enggak ada yang aku ingat. Yang aku ingat papa mama selalu marah-marah, selalu ribut aja. Saudara, pagi ini kita ingat pelajaran hari ini. Bagaimana firman Tuhan diperkenalkan buat anak-anaknya. Seperti lagu yang baru kita nyanyikan tadi. Di